Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Akila Salsabila dengan NIM 2017302119. Saya akan sedikit menjelaskan tentang paradigma tafsir Al-Qur'an. Saya di sini akan menjelaskan tentang 3 paradigma tafsir Al-Qur'an. Yang pertama, Qur'anisasi sains dan penerapannya. Yang kedua, saintifikasi Al-Qur'an dan penerapannya. Dan yang ketiga, integrasi Al-Qur'an dan sains serta penerapannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Qur'anisasi sains dan penerapannya. Qur'anisasi sains dan penerapannya itu ada 2. Yang pertama, prinsip dasar sains dalam Islam, dan yang kedua, penerapan pada kurikulum sains di perguruan tinggi. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar sains dalam Islam. Sains Islam adalah sains yang tumbuh dan berkembang dalam pandangan hidup Islam. Dalam bahasa Al-Atas, Islamisasi merupakan sebuah gerakan membebaskan pemikiran umat Islam dari kendali pandangan dunia sekuler dan kepercayaan dan tradisi lainnya yang bertentangan dengan Islam. Selama ini disusupkan melalui berbagai media, salah satunya adalah pendidikan. Oleh karena itu, upaya-upaya ini bukan hanya sekedar praktikal, tetapi juga fundamental karena pengawasan aspek keyakinan seorang muslim dan masyarakat Islam pada umumnya. Memahami sains dalam Islam perlu menerapkan terlebih dahulu makna alam objek sebagai ilmu sains. Dalam pandangan ilmu hidup Islam, alam memiliki makna yang khas yang dilihat dari makna kata alam itu sendiri. Dituju dari bahasa Arab, kata alam atau alam berasal dari kata yang sama dengan ilmu atau ilm, yaitu ilm atau ain, lam, mim, atau alam atau yaitu segala sesuatu selain Allah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu selain Allah itu merupakan makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, alam pada hakikatnya merupakan ciptaan yang menunjukkan adanya sosok pencipta sang Khalik atau makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penerapan kurikulum sains di perguruan tinggi. Dalam konteks pendidikan, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan sains Islam. Peranan ini sekurangnya dalam 2 hal. Yang pertama, sebagai lembaga terdepan dalam penelitian dan pengembangan sains Islam baik secara konseptual maupun praktikal, dan sebagai lembaga pencetak guru-guru yang mendidik murid-murid di sekolah tingkat dasar yang menengah. Maka, peningkatan Islamisasi pendidikan sains di perguruan tinggi diharapkan memberikan pendidikan berarti untuk memutus rantai pemikiran sekuler di dalam pemikiran umat Islam, khususnya melalui pendidikan sains. Konsep sains yang dibentuk atas dasar pandangan dunia Islam yang telah dikemukakan sebelumnya dengan sendirinya meniscayakan sejumlah persamaan mendasar dengan sains modern atau sekuler dalam aspek hakikat alam serta tujuan, epistemologi, metodologi, dan etika dalam sains. Oleh karena itu, ada beberapa agenda menerapkan paradigma sains Islam dalam kurikulum perguruan tinggi. Dan yang kedua, saintifikasi Al-Qur'an dan penerapannya. Al-Qur'an sebagai realitas wahyu ilahi tidak cukup diterima kebenaran statementnya hanya pada dataran iman atau level moral saja, tetapi juga harus dipahami sebagai kebenaran filosofis sekaligus teoritis. Sebab penerimaan kebenaran statement Al-Qur'an dalam batas keimanan hanya akan merefleksikan statement keagamaan dan sakralitas pemikiran keagamaan yang tertutup, yang menerima pengurangan dan perubahan karena sifatnya yang diterima apa adanya. Sementara penerimaan kebenaran statement Al-Qur'an pada tingkat atau level moral saja hanya akan melahirkan sikap praksisme, yakni hanya memberikan kerangka moral tanpa yang lebih jauh. Dengan kata lain, penerimaan kebenaran statement Al-Qur'an pada tingkat atau level moral tidak akan memberikan kemampuan menerangkan dan kemampuan meramalkan terhadap perubahan-perubahan masa kedepanan. Dan yang ketiga, integrasi Al-Qur'an, sains, serta penerapannya. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung ialah Al-Qur'anul Karim yang ditunjukkan dalam bahasa Arab.
Al-Quran menyatakan dirinya sebagai kitab, Alkitab, Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa, dan beberapa nama lainnya. Nama-nama ini secara rinci memberikan indikasi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berdominasi banyak dan berwawasan luas. Ditambah lagi isyarat-isyarat ilmiahnya yang sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini. Al-Quran juga berperan utama dalam konteks perkembangan sains, khususnya sains Islam. Semakin maju dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin menguak ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam hal ini menjadi bukti dan kebenaran firman Allah yang termuat dalam Al-Quran sebagai landasan hidup manusia guna mewujudkan kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.